Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta yang sudah hadir pagi ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sustainability at the heart of the building design menggunakan Autodesk Forma. Jadi kita tahu sekarang sustainability ini adalah isu yang cukup hangat ya. Jadi kita selalu membicarakan sustainability. eh, Kenapa makanya muncul program mobil listrik, kenapa muncul kayak eh, alternatif energi seperti solar panel dan sebagainya, karena isu ini sudah cukup penting untuk dilakukan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Edwin Prakoso atau biasa dipanggil Edo. Saya adalah AC Manager untuk Solution Consultant Datex Solutions ASEAN. Jadi saya sendiri sudah cukup lama ya berada di lingkungan Autodesk ya. Jadi di reseller dan distributor selama lebih dari 20 tahun. Saya juga certified profesional untuk AutoCAD dan Revit Architecture. Dan juga saya adalah member dari Autodesk Expert Elite. Em, kita mungkin lihat agendanya dulu ya. Jadi kita akan bicarakan mengenai ada industri trend dan tantangannya. Kenapa Autodesk memutuskan untuk membuat forma ini. Lalu yang kedua kita akan mulai melihat apa sih itu forma. Terus yang ketiga sebenarnya apa value-nya forma ini untuk perusahaan dan juga para pengguna. Terakhir kita ada sesi Q&A, ya, tanya jawab. Bagi yang ingin menanyakan bisa langsung mengetikkan di Q&A sepanjang sesi. Tapi pertanyaannya baru akan kita jawab di sesi tanya jawab terakhir ya. Jadi pertanyaan bisa langsung diketikkan di Q&A aja nanti. Oke, jadi apa sih tantangan industri di dunia AEC, Architecture, Engineering, and Construction? Jadi kalau kita lihat yang pertama itu demand-nya semakin tinggi. Ya. Kalau kita bicara demand ini cukup luar biasa. Tadi mungkin yang sempat lihat video showreel tadi, PBB menyatakan bahwa di tahun 2050 itu jumlah penduduk akan 2 kali lipat dari sekarang ya, dari 2019 sebetulnya, yaitu sekitar 15 miliar, 15 miliar orang. Padahal untuk sampai ke 7,5 miliar itu butuh waktu ribuan tahun baru kita bisa sampai ke angka 7,5 miliar. Artinya kebutuhan untuk bangunan, kebutuhan untuk infrastruktur itu sangat tinggi sekali karena pertumbuhan penduduk yang pesat dan juga adanya urbanisasi. Terus proyek itu juga semakin kompleks ya. Jadi apa yang dulu tidak diminta oleh klien itu sekarang mulai muncul request bahwa bangunan ini harus uh, ya memenuhi persyaratan green building, harus memenuhi persyaratan um, apa building performance yang dikeluarkan oleh ASRE misalnya, atau kita harus menggunakan energi alternatif. Ini isu yang dulunya nggak pernah ada dan sekarang mulai muncul ya. Terus kita bicara digitalisasi yang sangat cepat perkembangannya, terutama untuk Indonesia sendiri ini banyak sekali perubahan di masa pandemi kemarin. Jadi pandemi itu sebetulnya salah satu disruption atau pengganggu kemapanan yang selama ini sudah kita lakukan ya. Semua orang tiba-tiba harus bisa bekerja secara digital karena kita nggak bisa berkumpul di satu tempat. Jadi yang terakhir ini juga cara kita bekerja itu juga sekarang nggak seperti dulu. Jadi kita mulai bisa bekerja dari mana aja, ya itu mulai bisa diterima sekarang. Termasuk kita kalau mengerjakan proyek-proyek yang tidak ada di Indonesia. Oke. Terus workflow design ini juga harus memenuhi kebutuhan tadi. Jadi yang tadinya proses itu terpisah-pisah ya. Kalau kita tahu pekerjaan sekarang itu kan ini ya tidak terkolaborasi dengan baik. Walaupun kolaborasi itu ada pasti karena di konstruksi itu tidak dikerjakan oleh satu perusahaan saja, tapi itu masih belum baik lah. Terus otomasi ya, proses otomasi dan pengambilan keputusan itu juga masih terbatas ya. Kalau kita bicara
Mungkin kalau kita bicara desain aja, misalnya dari gambar 2 dimensi dengan gambar 3 dimensi, desain 3 dimensi, itu pasti informasinya udah berbeda. Apalagi kalau kita bisa menambahkan informasi seperti misalnya di awal di tahap planning, bahkan sebelum konseptual itu saya sudah bisa menyatakan eh, kalau dengan area seperti ini, bentuk seperti ini, maka area yang bisa disewakan sekian banyak, terus misalnya energi yang dibutuhkan sekian banyak. Jadi decision itu bisa bisa muncul semuanya di tahap awal konstruksi. Terus detail yang sangat banyak ya. Jadi eh, semua semua informasi ini eh, menjadi susah dipahami dan dipelajari karena dia terpisah-pisah. Jadi kita punya gambar 2D, terus kita punya gambar Excel, tabel Excel, dokumen-dokumen spek dan sebagainya itu terpisah-pisah sehingga ini menjadi overwhelming. Jadi susah dikelola. Dan ini kita juga bicaranya masih dokumen base ya. Dokumen base ini artinya kita berarti karena masih berupa dokumen, baik dia file 3D atau file dokumen seperti Word, Excel dan sebagainya, ini pertukaran datanya juga lebih sulit ya, dibandingkan kalau kita tidak lagi menggunakan dokumen base. Oke, jadi idenya adalah seperti ini. Jadi kalau kalau ini mungkin sudah cukup sering ya lihat ini kalau dari konstruksi itu kan ada tahap planning. Terus nanti di situ baru kita mulai melakukan desain, konstruksi dan operation. Kalau seandainya di tahap planning ini kita sudah mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk pengambilan keputusan, maka di tahap desain, construction dan operation, maka itu seharusnya lebih baik dan lebih mudah. Karena jadi hal-hal yang tadinya biasanya mulai dipikirkan di tahap desain, itu ternyata di tahap planning kita sudah tahu. Dan kita sudah bisa mengambil keputusan, oke seharusnya nggak seperti ini, tapi kita harus melakukannya seperti begini, misalnya seperti itu ya. Jadi uh, ini adalah tujuannya kenapa muncul solusi seperti forma ini. Ini juga yang uh, grafis yang mungkin sudah sering lihat ya. Jadi kalau kita bicara workflow itu sekarang perencana itu biasanya seperti ini. Jadi waktu itu banyak habis ternyata di waktu development dan documentation. Artinya perencana itu bukan menghabiskan waktu untuk mendesain atau merencanakan, tapi lebih ke membuat dokumentasi atau gambar kerja ya. Jadi misalnya arsitek meminta drafternya untuk merealisasikan idenya ke gambar denah tanpa potongan ya. Itu merencanakannya mungkin katakanlah ya misalnya sehari, itu untuk gambarnya itu bisa 3 hari seperti itu. Nah, ini yang sekarang kita harapkan ini mulai munculnya di sini. Jadi waktu waktu yang kita waktu itu lebih banyak dihabiskan di depan. Artinya di belakang ini tidak lagi banyak hal-hal yang pasti berubah. Artinya cost-nya itu juga akan semakin terkontrol ya. Kita lihat di sini cost-nya akan semakin rendah. Oke, terus juga untuk uh, ini ya, untuk apa di tahap planning ini itu banyak sekali informasi yang harus kita uh, jadikan pertimbangan. Jadi misalnya untuk ekonomi. Jadi sebagai owner yang misalnya membuat mall itu pasti ingin bangunannya seluas mungkin supaya bisa uh, disewakan sebanyak mungkin ya. Artinya uh, bangunan makin luas, area yang disewakan semakin luas, income-nya juga semakin besar. Terus juga misalnya ada regulasi, ternyata daerah situ mungkin tidak boleh bangunan terlalu tinggi karena di situ ada kawasan budaya misalnya. Terus ada lagi mungkin kondisi lingkungannya sendiri yang tanahnya mungkin tidak mendukung dan sebagainya. Itu banyak sekali informasi yang harus kita pertimbangkan. Nah, terus di sini kita ada opportunity ya. Jadi kita perlu ada uh, apa uh, cara untuk melakukan pengambilan keputusan tanpa sebelum kita meng-hire atau melibatkan seorang expert di bidang itu. Artinya ya kayak tadi ya misalnya saya ingin melakukan building performance analysis secara
kasar dulu sebelum akhirnya saya meng-hire untuk mendetailkan ke seorang engineer. Atau kita perlu melakukan analisis secara draft lah ya, kita melakukan analisis analisis secara kasar untuk sunlight, terus untuk noise, untuk um, apa angin ya, angin kita bisa lakukan simulasi wind tunnel itu tanpa sebelum kita uh, masuk ke tahap detailing atau desain. Terus ini juga ada reduce data loss ya. Jadi ya sekali lagi karena kita menggunakan berbagai sistem yang nantinya kita transfer data itu ke pihak yang lain, itu akan ada data yang loss. Terus ya uh, ini bagaimana kita bisa mengeksplor beberapa alternatif desain sekaligus. Jadi misalnya saya udah punya 3 atau 4 proposal, saya ingin compare perbedaannya seperti apa. Jadi tugas-tugas yang manual itu juga bisa mulai kita otomasikan. Oke. Oke, jadi ini adalah kenapa mulai muncul Autodesk Forma. Jadi Autodesk Forma ini bisa dikatakan sekarang adalah masih di tahap satu ya, tahap awal. Jadi first offering dari Autodesk Forma ini masih untuk di tahap planning dan early stage building design. Padahal kita tahu ya kalau untuk perencanaan itu konstruksi itu ada planning, design, construction dan operation. Ya. Nah, nantinya Autodesk Forma ini diharapkan bisa mengcover dari planning sampai ke operation. Jadi tidak hanya di tahap planning atau konseptual seperti yang ada sekarang. Jadi ya ini adalah yang di planning oleh Autodesk ya. Nantinya kita bisa menggunakan sebuah software web app ya. Jadi dia ada di web forma ini. Kita nggak perlu melakukan instalasi. Kita bisa login dan bisa langsung pakai untuk di semua tahap desain ini. Ya, jadi ini adalah planningnya Autodesk. Jadi eh, pertama itu akan mencoba membuat data backbone untuk semua eh, segmen dan project. Terus di sini eh, ya ini yang sudah ada sekarang ya, melakukan membuat software Forma ini eh, untuk tahap planning. Terus nantinya untuk sustainability dan dia juga open ecosystem ya. Jadi open ecosystem ini maksudnya kita bisa mengimport atau mengkolaborasikan desain dari software lain dan juga ada third party yang bisa berkolaborasi di sini. Jadi tidak hanya dari punya Autodesk, tapi bisa ada third party atau sistem lain yang bisa dihubungkan ke sini. Dan ini juga nantinya akan uh, coexist dengan solusi yang ada sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang Autodesk sudah punya Revit, sudah punya mungkin ada Civil 3D, ada InfraWorks, Illustrator dan sebagainya, itu nanti bisa uh, saling terhubung dengan ekosistem ini. Oke, jadi sekali lagi ini adalah apa yang bisa ditawarkan Forma sekarang. Jadi kalau kita bicara tadi itu adalah target jangka panjang dari Autodesk. Sekarang itu masih untuk uh, planning dan early stage building design. Sekali lagi ini softwarenya adanya di cloud ya. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi apapun. Nah, di sini yang di offer adalah pertama ya mengubah user experience. Jadi sekali lagi kita bisa mendapatkan semua insight, semua informasi di tahap planning itu dengan cepat. Dan juga ada di sini ada otomasi dan analisis yang untuk uh, ya untuk melakukan desain. Ya, kita melakukan berbagai analisis di sini. Dan karena dia di cloud ya, dan dia tidak file based, artinya begitu saya mendesain, saya harus melakukan file save gitu atau save as. Nah, dia uh, tersimpan project ini di cloud. Artinya saya nggak perlu lagi uh, men-save setiap kali saya selesai dan saya bisa bekerja sama dengan beberapa member sekaligus. Jadi ya karena dia di cloud ya, dia nggak harus di-save, dikirim ke tim lain, baru tim lain itu mengedit. Nggak, ada beberapa orang login dan langsung bekerja di situ bisa. Oke, di sini juga uh, yang ditawarkan sekarang adalah ini kita punya contextual modeling dan data.
Artinya ini di tahap desain ya, di tahap awal planning. Saya nggak perlu misalnya mencari eh, data-data yang diperlukan untuk di area project itu. Misalnya saya dapat ini diminta untuk membuat proposal project, katakanlah di eh, daerah di Jakarta Selatan. Nah, saya nggak perlu mencari data-data itu, saya bisa langsung mendownload informasi yang ada. Eh, ini informasinya sebetulnya ada bermacam-macam ya, cuma kalau untuk Indonesia yang disupport itu baru untuk kontur, terus jalan dan juga apa 3D dari building yang ada di sekitar situ. Terus di sini kita bisa membuat konseptual design, terus melakukan otomasi berbagai simulasi ya, simulasi kondisi seperti ini, ada lighting, ada uh, noise dan sebagainya. Terus ada ini analisis juga secara real time, dan dia juga ada interoperability. Sekarang kalau konsepnya kita sudah selesai, itu bisa langsung diimport ke dalam Revit dan untuk diteruskan desainnya di situ. Dan ini juga ada third party yang bisa dihubungkan dengan Forma. Um, Artinya kalau kita punya tim developer atau dari third party itu menyediakan add-on, kita bisa link dengan Forma dan untuk mendevelop apa yang ada di sini. Oke, ini contohnya untuk contextual modeling ya. Jadi kalau kita bicara, oke, jadi sini kita misalnya mencari area di satu lokasi. Ya, kita lihat di sini untuk eh, konturnya, dia ngambil dari Aster GD, Aster GDEM ya dari NASA. Nah, di sini dia juga bisa mengimport kondisi misalnya jalan. Ini property boundary untuk di Indonesia belum ada, tapi kalau jalan terus bangunan kondisi sekitarnya itu kita sudah bisa input juga di sini. Oke, jadi ini ada buildings di area sini. Oke. Ini kalau misalnya nggak ada, kita juga bisa buat sendiri atau kita import dari source lain ya. Ini contohnya uh, ya dia mau membuat konsep di sini, makanya di sini bangunannya nggak diimpor. Terus ya ini kalau kita mau nambahkan, di sini ada pohon-pohon yang tidak ada 3D modelnya, ya kita tambahkan. Sini ada kawasan, ada pohon-pohonnya di sini. Oke, terus untuk konsep ya, kalau kita bicara konseptual, ini agak mirip dengan mungkin kalau yang sudah kenal Form It ya, atau mungkin dari penyedia lain itu ada SketchUp ya, ini agak mirip. Memang di sini karena di web mungkin ya kita perlu waktu untuk penyelesaian, tapi pada umumnya ini sama. Cara kita buat modeling, kita bisa press pull, terus ya ini mungkin dia AutoCAD sama Revit juga kita bikin masa seperti ini juga bisa ya. Ada loft, union, subtract, dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan di sini juga. Misalnya ya kita punya kompleks desain yang mungkin perlu perubahan masa seperti itu. Oke, selanjutnya untuk otomasi ya. Jadi di sini kita sudah punya beberapa uh, masa. Dan di sini saya ingin membagi-bagi ini untuk dijadikan ya katakanlah di sini ada apartemen atau mungkin uh, hotel gitu ya. Ini saya bisa langsung bagi-bagi plannya. Jadi bahkan di planning pun saya sudah bisa tentukan ini ada berapa kira-kira unit yang bisa dijual. Terus ini untuk parkir. Ini juga kita bisa langsung ke parkir ini otomatis ya. Kita nggak perlu lagi bagi-bagi secara manual. Terus ini untuk analisisnya. Ya, analisis ini eh, kita ini masih sedikit ya. Kalau yang terbaru ini sudah ada tambahan beberapa lagi. Jadi ini misalnya untuk cahaya matahari di tanggal tertentu. Saya ingin lihat seperti apa sih sekarang di tanggal ini kondisinya jam sekian. Terus ini di area sini kita dapat berapa jam pencahayaan. Terus ini untuk yang daylight potensial ya, kita juga bisa simulasikan seperti ini. Ya. Terus ini sky komponennya kita dapat berapa persen, ada legend juga di situ. Oke, ini untuk angin. Jadi kalau kita bisa lihat
di sini semacam kayak wind tunnel analisis gitu ya. Jadi ada angin itu di area mana yang kita masih nyaman untuk duduk, di mana yang situ anginnya cukup kencang ya. Terus yang sudah tidak nyaman itu seperti apa pengaruhnya kan ada bangunan ini bagaimana. Dan ini kita bisa eh, tampilkan side by side ya untuk kita compare, untuk kita lihat eh, dua desain yang dua proposal yang berbeda atau satu proposal dengan dua analisis yang berbeda. Di sini contohnya adalah satu untuk solar solar analisisnya dan yang keduanya adalah untuk apa tadi ya untuk eh, exposure-nya ya. Nah, terus untuk operability. Jadi operability ini kita sekarang sudah bisa eh, mengimport dari konsep tadi ke dalam Revit. Ini juga buat teman-teman yang dulu sering nanya, kalau saya mau import data kontur dari Google atau dari ini ya internet ke dalam Revit, bagaimana? Ini salah satu workflow yang bisa kita gunakan. Jadi nanti datanya bisa kita import ke Revit seperti ini, dan ini nanti hasilnya akan berupa massa, dan ini bisa kita convert jadi bangunan. Caranya simpel ya, kita bisa pilih proposal yang mana yang mau kita kirim. Eh, jadi ini kita harus install add-onnya dulu. Nanti kalau sudah ya kita tinggal klik send to Revit. Nanti dari Revit ya kita bisa load proposal yang mana yang kita import. Jadi data apa yang mau kita import di sini juga bisa kita pilih. Nanti akan jadi seperti ini. Jadi datanya itu kontur itu akan jadi eh, apa topo solid. Jadi nggak bukan jadi bisa langsung kita analisis juga ya. Kita lihat ini berupa topo solid, objek elemen natifnya Revit, dan di sini ada massa yang kita import tadi. Nah, ini nanti ya mungkin yang sudah terbiasa menggunakan Revit tahu kalau dari massa ini nanti kita bisa convert jadi roof, kita convert jadi wall, dan wall floor dan sebagainya. Ini jadi konsep yang sudah di develop di Revit, eh, dan ini juga locationnya ya, locationnya dia juga sudah disesuaikan dengan yang ada. Kalau ada perubahan di proposal, kita juga bisa update. Ya, di sini ada kita update proposal nih. Oke, jadi eh, kalau portfolionya Autodesk sendiri sekarang untuk buildingnya, saya sekarang ada ini ada Autodesk Forma untuk di planning, termasuk di sini sebetulnya ada Form It, cuma sekarang lebih disarankan untuk pakai Forma bagi yang sudah menggunakan AEC Collection, ini sudah termasuk. Terus ini ada untuk desain kita ada Revit, InfraWorks, Dynamo Insight dan sebagainya. Terus di sini ada untuk di tahap construction kita punya build dan take off. Nah, untuk visualisasi untuk VR, AR kita punya ini ada kerjasama ya ada Autodesk sekarang sudah punya The Wild. Terus ada Game Collaborate Pro, Navis Pro dan Docs. Oke, jadi secara value, kalau kita lihat bagi perusahaan itu pasti memudahkan, memungkinkan untuk mengembangkan bisnis. Sesuatu yang tadinya cukup sulit dilakukan itu sekarang bisa dibantu banyak oleh Forma. Terus dia juga lebih efisien ya, dan yang pasti untuk lebih eh, mempermudah berkolaborasi juga. Dan ini bagi user ya, bagi engineer sendiri bisa menghasilkan project yang lebih baik. Terus juga di sini uptime ya, waktu yang disibukkan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak berkaitan dengan desain itu bisa dialihkan untuk pekerjaan yang lebih penting. Nah, terus juga ini untuk ya untuk bekerja sama dengan stakeholder juga. Oke, ini ada customer story ya. Jadi yang sudah pakai, ya, jadi di sini Cube 3 mereka menyatakan untuk conceptual design mereka bisa menghemat waktu sepanjang 50 sampai 66%.
Ya, jadi mereka bilang communication, design quality jadi lebih baik di sini. Terus ini Sweco ya. Sweco ini dia eh, dia juga membuat apa data driven workflow ya. Jadi pengambilan keputusan itu sudah ada data yang mendukung di situ. Jadi nggak cuma dari bentuknya yang kelihatannya baik gitu ya, tapi di situ bisa mulai kelihatan yang mana alternatif mana yang lebih profitable, mana yang lebih sesuai untuk sustainability dan sebagainya itu sudah bisa kelihatan. Di sini juga mereka melakukan koneksi dengan ArcGIS ya. Jadi mereka punya add-on atau uh, penghubung dari data di Forma dengan ArcGIS. Oke, sebentar. Ini ada satu video. Saya akan share juga. In just one generation, we have gone from the pencil to AI, and this development is extremely exciting to follow. We're always looking for tools that could improve the creation process, that can create better architecture. At Nordic, we see that new technology can improve processes radically. We can automate processes, we can free up more time for creative processes, and we can radically improve collaboration. We're finding that if we invest the time and energy into creating a digital strategy at the start of a project, we can influence the way the design processes work and define the tools that match those processes. The increasing complexity of projects affects the way we work and the way that we need to understand more about our projects earlier on. Not only that, but we need to be able to provide the data to other parties at all different times of the projects and also receive data that affects the way we make our decisions. I think that this complexity is much about creating sustainable, future-proof buildings. These new technologies open up new ways of handling that complexity. In the early design phases, the main frame of the design is laid. So we make decisions that are following through the entire design. So having rich data sets in this early phase design is vital. We see that new tools like Forma open up new possibilities for design and collaboration. Forma has enabled us to pull architects into a digital platform in the early phase, forming projects with informed data, allowing them to compare design alternatives and not only that, reach an optimized result. We're really excited about the ability for this data and geometry to move forward into a next phase, which allows us to remove that level of rework that we're used to between these two phases. Having a better data flow will mean less loss of data, meaning that all the information that is established in the design phase will follow through to the operational phase. I think this opens up new possibilities for architects because traditionally we have been following the creation process throughout the construction phase and then left the assignment. This will mean that the architect can actually develop new services. We can follow the building in a much longer perspective, meaning a better holistic approach and a better quality in the entire life cycle. And in that sense, we're really excited about the way that we can design more sustainable, more informed architecture using digital technology to assist us in those processes. Oke, jadi Forma ini sekarang tersedia di AEC Collection. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya AEC Collection itu sebetulnya bisa langsung pakai ya. Di sini kita punya Forma juga untuk di tahap konsep desain dan juga analisis sustainability. Jadi bagi yang belum familiar dengan AEC Collection ya, Todes itu menawarkan semua, bukan semua, jadi software-software yang esensial yang banyak digunakan untuk melakukan desain di dunia AEC dalam satu bundling. Jadi bayangkan kita seperti menggunakan Microsoft Office, di situ kan sudah banyak ada software-software seperti Word, Excel, dan sebagainya.
Nah, ini juga sama konsepnya. Jadi biarpun sehari-hari saya cuma pakai Word untuk buat dokumen, tapi suatu saat saya pasti perlu membuat spreadsheet, saya perlu membuat presentasi. Nah, di sini juga sama. Jadi hampir nggak pernah ya kalau kita dalam desain itu cuma butuh satu software. Jadi bahkan dulu itu orang biasanya bikin gambar 2D pakai AutoCAD, terus nanti untuk 3D-nya pakai 3D Max, di render. Nah, nanti ada yang touch up pakai Photoshop. Jadi itu pun bahkan sebelum kita menggunakan BIM itu sudah banyak dilakukan. Apalagi sekarang yang butuh banyak fitur-fitur yang sangat spesifik. Misalnya kayak tadi untuk planning atau untuk di desain buildingnya kita perlu Revit, untuk melakukan green building studio kita perlu yang lain ya. Jadi ini uh, sangat lengkap untuk melakukan desain. Jadi sebagai uh, penutup ya, jadi BIM itu secara umum adalah dasar dari transformasi digital di dunia AC. Dan Autodesk ya sebagai salah satu nama utama di dunia BIM atau dunia AC, ini bisa merupakan partner bagi Bapak Ibu untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih optimal dalam bisnisnya. Oke, saya akan masuk ke Q&A ya. Oke, saya coba masuk. Oke, ya. Yang pertama eh, ini ada yang anonymous ya. Jadi termasuk kelompok BIM. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara BIM ini kan sebetulnya adalah digitalisasi dari proses konstruksi yang kita lakukan sekarang. Jadi di dalamnya itu ada informasi-informasi yang kita masukkan dan kita lakukan. Nah, di forma ini adalah di tahap yang paling awal, di tahap planning. Biasanya kita melakukan assessment, eh, kita melakukan apa namanya seperti feasibility study, apakah di sini bisa kita lakukan proyek dengan requirement seperti ini. Itulah yang dilakukan oleh Forma. Nanti kalau sudah sesuai, nanti kan baru masuk ke tahap desain. Dan tahap desain baru masuk ke tahap perencanaan apa konstruksi seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah Forma termasuk kelompok BIM, ya karena dia ada di awal. Untuk analisisnya ada beberapa ya. Kita ada di situ ada solar tadi, terus ada PV atau photovoltaic analysis, terus ada wind, angin, terus noise sebetulnya ada, tapi saya sudah cek untuk di Indonesia data trafficnya itu belum ada. Jadi eh, noise dari kendaraan di pinggir jalan itu belum bisa kita lakukan analisisnya. Mungkin tahun depan atau beberapa waktu lagi mungkin kita bisa lakukan ini. Oke. Oke, kalau untuk di Indonesia microclimate itu sudah ada ya. Jadi untuk wind, energi dan lain-lain ini sudah ada. Yang saya coba itu belum ada itu eh, yang nggak ada adalah traffic. Ya, jadi untuk noise kita memang belum bisa lakukan. Kalau yang lain ini seperti suhu tanahnya seperti apa, terus anginnya, terus energi itu udah bisa kita lakukan, Pak Denny. Oke, oke, apa yang bisa dilakukan Forma untuk mengubah user experience? Oke. Ini memang kalau kita bahas ini memang panjang ya untuk mengubah user kebiasaan kita ini. Jadi salah satunya yang bisa mengubah itu biasanya adalah eh, ada requirement yang mewajibkan seperti itu. Kita kalau kita bicara BIM saja misalnya secara umum, BIM ini kan sudah sejak awal tahun 2000-an itu sudah banyak dibicarakan sebetulnya. Tapi baru belakangan kayak kita kaget dan harus mulai melakukan BIM, menggunakan BIM itu karena ada peraturan pemerintah yang menyebutkan itu. Jadi orang mulai, wah ini BIM-nya apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama adalah dari requirement. Eh, untuk saat ini sendiri, sayangnya untuk pemerintahan kayaknya memang belum banyak requirement ke situ ya. Walaupun kita sudah ada ya kayak sertifikasi green building, terus ada GBCI di sini juga. Tapi
mungkin belum sampai ke arah situ di Indonesia, tapi suatu saat ini pasti akan terjadi. Karena contohnya di otomotif kan kita sudah, itu yang saya sebutkan tadi, eh, pemerintah mengeluarkan program untuk mobil listrik misalnya. Nah, jadi eh, karena sustainability ini sudah mulai dan semakin kencang dibicarakan, ya bukan suatu yang mustahil. Beberapa tahun lagi pemerintah akan memberikan insentif misalnya untuk bangun desain yang memenuhi kriteria sustainability. Nah, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, mau nggak mau orang harus melakukan desain seperti ini. Jadi nggak bisa lagi menggunakan cara tradisional seperti dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ya, ya bagaimana kita bisa berpikir bahwa memberikan value seperti ini akan lebih baik untuk bisnis kita. Artinya kalau desain kita semakin baik, artinya kita bisa bersaing dibandingkan, lebih bisa bersaing dibandingkan dengan konsultan atau perencana yang tidak melakukan ini. Ya, seperti itu, Pak Novianto. Oke, Mas Priyadi di sini pertanyaannya apa nggak disebutkan? Oke, eh, oke, ini untuk kebutuhan massa yang didesain itu bisa diimpor. Jadi kita bisa import berupa file. eh, Ya ada beberapa tipe file lah, seperti DXF, terus ada kalau saya nggak salah FC juga. Ya, jadi bisa kita import sebetulnya. Jadi nggak harus kita lakukan di dalam forma. Cuma kalau misalnya kita sudah punya forma untuk membuat konsep, kita harus beli software lagi kan kayaknya ini ya, kecuali kalau memang Bapak sudah punya SketchUp atau udah biasa melakukan form it, jadi form it udah dibuat, kita tinggal import sih nggak apa-apa. Cuma kalau dibela-belain beli software, ya padahal sebetulnya di forma kita sudah bisa melakukan ini juga. Ya, jadi bisa diimport ya. Ini saya nggak tahu namanya, nggak sebutkan. Oke, ya untuk forma ini ada interaksinya dengan Docs juga. Jadi dari Priyadi di sini, apakah forma dapat berinteraksi dengan Docs? Ya, ada integrasi dengan Docs juga. Oke, dari Pak Nova, apakah bisa melakukan data cut and fill? Eh, nggak bisa ya, karena ini dia lebih ke planning ya, planning untuk melakukan sustainability. Kalau ingin melakukan cut and fill di tahap eh, yang lebih arahnya ke infrastruktur, nah itu melakukannya kita di InfraWorks. Di InfraWorks kita bisa lakukan cut and fill, dan ini untuk di tahap konseptual dan planning juga. Oke, terus oke untuk minimal hardware. Oke, untuk minimal hardware kalau hanya menggunakan forma, itu minimal hardware tentunya tidak terlalu besar ya, karena kita di sini eh, ini softwarenya software cloud. Nah, kita cuma perlu membuka browser, terus kita untuk itu bisa langsung eh, melakukan apa desain di situ, nggak perlu install apapun. Tapi tentu saja kalau desainnya cukup kompleks dan area cukup luas, ya pasti perlu ke requirement yang lebih tinggi. Tapi nggak akan setinggi kalau kita mendesain dengan Revit. Terus untuk ya kecuali kalau misalnya Pak Denny juga mau install Revit di komputernya, tentu itu akan mengikuti spek dari Revit-nya, bukan dari formanya. Terus untuk platform yang disupport ekspor file dari Forma, untuk saat ini integrasinya baru ke Revit ya. Terus untuk benefit penggunaan Forma bisa improve dari ekonomis dibandingkan kompetitor lain. Saya terus terang nggak tahu kalau ini kompetitor lain yang dimaksud seperti apa ya, Pak Denny. Cuma eh, kalau untuk di Autodesk ini kan eh, kita memang ini Forma ini merupakan satu software yang ada di tahap planning, dan bisa digunakan untuk integrasikan dengan software lain. Cuma
Kalau dengan yang lain saya kurang tahu nih kok competing produknya seperti apa ya Pak Denny bandingkan. Oke, ini Pak Tommy sudah, apakah ada pada IC question ya? Sudah ada dan eh, itu tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk load proposal apakah ada di review 2024 ke atas atau 2023? Eh, ya, kalau untuk 2024 ya sudah ada. Untuk 2023 terus terang saya belum cek ya, tapi nanti coba saya cek. Jadi kalau di Forma, ya di Forma itu nanti kita mau transfer proposal itu dia akan dikasih untuk eh, download add-on. Dan nanti di situ kita bisa install add-onnya tergantung Revit yang ada. Tapi saya terus terang belum cek ini ya, nanti mungkin bisa saya coba bantu cek dan di ini Pak Tommy kalau mau coba nanti kontak saya sudah ini, saya nanti akan coba carikan datanya. Oke. Pak Asep, Waalaikumsalam Pak Asep. Eh, Oke, Oke, kalau untuk data ya, untuk data yang ada di Forma ini sudah pasti dia tidak akan eh, akurat 100%. Pasti ada perbedaan dengan kondisi yang ada sekarang. Karena yang data online ini kan biasanya memang sudah beberapa bulan tidak diupdate ya. Terus jadi memang fungsinya bukan untuk di tahap desain yang di tahap desain, tapi lebih di tahap planning dan konseptual. Artinya kalau saya eh, perlu membuat konsep tanpa saya harus datang ke site, itu saya bisa melakukan menggunakan format. Tapi untuk desain yang lebih detail, saya pasti harus datang dan melakukan ini validasi data ya, validasi data, terus melakukan pengukuran ulang dan sebagainya. Oke, terus untuk data di Indonesia, data cuacanya ya juga sama ya kita yaitu juga pakai weather station yang sama dengan di Revit juga. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada update ya sama dengan yang kita pakai di software yang lain juga. Apakah berarti menggantikan Form 8 360? Oke, secara secara fungsi bisa dikatakan memang banyak yang bisa menggantikan Form 8 ya, tapi sekali lagi format ini hanya tersedia di versi cloud. Artinya kalau kita ingin mendesain di desktop tanpa di cloud, mungkin karena alasan internet connection dan sebagainya, itu tetap kita tetap berarti ada alternatif menggunakan Form 8. Cuma kalau dikatakan bisa menggantikan, ya sebetulnya bisa. Kita bisa lakukan semua di situ tanpa menggunakan Form 8. Oke, Green Building Analysis di Autodesk. Oke, Oke, jadi kalau kita melakukan building performance analysis, Forma ini sekali lagi dia ada di tahap yang awal ya, di tahap planning. Terus kalau kita bicara green building analysis atau building performance, itu kan dia tidak hanya di tahap konsep, tapi jadi di tahap konsep ini hasil analisis itu adalah untuk acuan kita dalam mendesain. Ya, jadi kalau saya sudah lihat, oke, kalau alternatifnya seperti ini, katakanlah bangunan ini kalau ngadapnya ke utara, seperti apa sih ini energi yang dibutuhkan? Kalau bisa geser salah 1 per 20 derajat, apakah dia lebih rendah ininya penggunaan energinya? Terus misalnya kalau bentuknya kotak, kalau bentuknya letter U atau letter L itu seperti apa? Nah, kalau untuk validasi datanya, itu pasti kita harus develop dulu. Nanti di situ kan kita bisa tentukan ada misalnya materialnya apa, terus shadingnya seperti apa, terus nanti setiap ruangan itu fungsinya apa. Karena kalau kita bicara gudang, terus toilet atau misalnya ruang meeting, itu pasti penggunaan energinya akan beda. Terus apakah itu gedung sekolah yang cuma buka dari pagi sampai sore, apakah itu hotel yang 24 jam, itu pasti akan beda.
Dan itu nanti baru bisa kita detailkan itu di tahap desain. Jadi artinya di tahap konsep kita bisa pakai Forma untuk ini ya, untuk memberikan guidance atau panduan desain itu nantinya seperti apa. Terus nanti kita develop desain, nanti baru kita validasi lagi performanya seperti apa gitu, uh, Pak Asep. Oke, um, analisis. Oke, oke. Jadi kalau untuk workflow-nya ya bisa. Jadi kita bisa import model atau AFC ini ke dalam Forma dari Pak Haryo. Kita bisa masukkan ke Forma untuk analisis. Jadi kalau misalnya saya melakukan kayak tadi kayak simulasi angin, kalau saya bikin gedung seperti itu akan pengaruhi dengan lingkungan sekitarnya apa enggak, itu bisa kita lakukan import seperti itu, Pak Haryo. Ah, Oke, ini Pak Daniel untuk foto drone dari Recap bisa di-compare dengan Forma. Untuk saat ini belum. Jadi kita data yang kita import itu em, lebih ke ini ya. Kita import itu menggunakan data yang sudah disediakan. Jadi kalau saya misalnya mau import foto sih bisa. Saya bisa import foto berupa JPEG atau PNG. Tapi dia nggak support untuk GeoTIFF misalnya. Jadi image yang kita import itu lebih untuk, misalnya saya udah punya sketch nih. Saya udah punya sketch kira-kira apa tapak bangunan saya seperti apa gitu. Atau di sini nanti layoutnya bagaimana. Itu saya bisa import berupa image untuk saya tracing nanti waktu saya membuat konsep masanya. Jadi bukan untuk mengimport data dari drone seperti itu, Pak Daniel. Untuk saat ini belum bisa. Oke, untuk Pak Edwin, apakah area analisis di Forma luasannya bisa diperluas? Oke, jadi luasan di Forma ini dia memang dibatasin ya luas areanya. Kalau analisisnya adalah sebesar maksimal sebesar model Forma itu sendiri. Artinya kalau kita bisa eh, membuat modelnya 1 mil kalau 1 mil ya atau 1, berapa itu 1, sekian kilometer kali 1, sekian kilometer ya berarti hanya segitu yang bisa kita analisis. Untuk lebih dari itu kita nggak bisa melakukan simulasi lebih luas dari situ. Oke, oke, ini Pak Reza dari uh, Bina Mitra. Apakah kita bisa masukkan material tertentu? Oke, kalau uh, ini bukan di Forma ininya Pak, tahap analisisnya, tapi di Revit. Jadi kita sudah masuk ke tahap desain seperti ini. Jadi kalau di Forma kita nggak melakukan seperti ini. Ini lebih ke tahap planning yang masih konsep. Oke, saya rasa eh, oke, saya rasa untuk pertanyaannya eh, cukup sampai di sini. Mungkin dari Ibu Lidi bisa ini. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung email ke kita karena waktunya juga terbatas atau bisa scan kontaknya Pak Edo yang ada di screen. Untuk rekaman juga nanti kita akan upload di channel YouTube kita yaitu Autodesk Channel ID yang nanti linknya akan kami share ke semua peserta sehingga peserta bisa mempelajari kembali untuk webinar pada kali ini. Dan untuk pertanyaan terpilih kita ada beberapa yang sudah kita pilih untuk 5 orang yang mendapatkan 200.000 per orang
yang nanti akan kita hubungin Bapak Ibu sekalian. Jadi pemenangnya adalah, ini langsung aja diumumin ya Pak Edo ya. Ya, Oke, pemenangnya adalah Pak Dani Nur Cahya. Kemudian yang kedua Pak Asep Hendrawan. Yang ketiga Pak Daniel Hardadi. Yang keempat Pak Reja Abriandika. Dan yang kelima Pak Haryo Siono. Untuk para pemenang ini nanti akan kita kontak untuk kita mintakan nomor OVO atau GoPay yang akan selanjutnya kita akan kirimkan. Nanti tim dari Tech Data akan kontak Bapak Ibu sekalian. Dan informasi untuk Januari kita juga ada webinar kembali membahas tentang AEC. Nanti kita akan invite kembali rekan-rekan sekalian untuk mengikuti mengikuti webinar AEC atau webinar atau DES yang akan kita selenggarakan pada bulan Januari. Nanti kita akan email untuk bisa registrasi dan infonya secara detail akan kita email. Silakan nanti bisa mengikuti. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut tadi udah di-share sama Pak Edo untuk apabila ada pertanyaan bisa langsung karena waktunya hari ini sangat terbatas sekali ya. Oke, paling itu saja dari kita. Terima kasih semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk webinar kali ini. Sampai ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Selamat siang.